Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini, yaitu nasib R2 dan R3 dipertanyakan. Hanya 1.006.108 honorer yang akan diangkat menjadi P3K diseleksi tahap 1 dan tahap 2. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah tengah tancap gas mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun anggaran 2024. Kementerian Pan-RB menargetkan seluruh pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sedangkan P3K diselesaikan hingga Oktober 2025. Namun, di tengah semangat itu, muncul pertanyaan besar dari kalangan honorer dengan kode R2 dan R3, bagaimana nasib kami? Data dari Kementerian Pan-RB menyebutkan bahwa jumlah total CASN yang akan diangkat tahun ini mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Terdiri dari CPNS sebanyak 179.025 dan P3K tahap 1 sebanyak 677.593 orang. Sisa sekitar 328.515 peserta seleksi P3K tahap 2 masih dalam proses. Artinya untuk sisa formasi di seleksi P3K tahap 2 sebanyak 328.515 formasi P3K. Jika jumlahnya atau dijumlahkan, total honorer yang akan diangkat sebagai P3K dari dua tahap tersebut hanya sekitar 1.006.108 orang. Padahal menurut data sebelumnya, jumlah honorer yang telah masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencapai 1,7 juta orang. Artinya masih ada ratusan ribu honorer termasuk kelompok R2 dan R3 yang belum jelas nasibnya. Kemudian siapa itu honorer R2 dan R3? Honorer R2 dan R3 adalah mereka yang sudah masuk database BKN namun gagal dalam seleksi P3K atau tidak mendapat peringkat terbaik yang dibutuhkan. Dalam seleksi P3K 2024, mereka memang dinyatakan lolos administrasi dan seleksi, tapi belum mendapatkan formasi karena keterbatasan kuota. Selanjutnya,
honorer R2 dan R3 diangkat P3K paruh waktu. Kabar baik sempat disampaikan oleh Menteri Pan-RB melalui keputusan Men-Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan tersebut secara khusus menyebutkan pengadaan P3K paruh waktu bagi honorer yang telah mengikuti seleksi tapi belum mendapat formasi. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi. Selanjutnya, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan untuk apa? Yaitu yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai honorer. Kemudian, pemenuhan kebutuhan ASN. Kemudian, memperjelas status honorer. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, bagaimana nasib honorer kategori R2 dan R3? Meski ada kabar baik tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan berapa jumlah honorer R2 dan R3 yang akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Proses pengusulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK masih ditunggu dan belum ada tahapan seleksi maupun jadwal yang diumumkan secara resmi. Selanjutnya, aspirasi honorer R2 dan R3 sudah disampaikan. Forum Honorer R2 dan R3 bersama AP3K Indonesia telah mengajukan aspirasi resmi kepada Kementerian Pan-RB dalam diskusi yang difasilitasi anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera. Dalam pertemuan tersebut hadir pula perwakilan dari Kemenpan-RB Suryo Hidayat, Ketua Umum AP3K Nurbaitih. Dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa poin penting. Jadi dari Ketua Umum AP3K Nurbaitih dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa poin berikut ini. Poin yang pertama yaitu percepatan pengisian di RH P3K. Para tenaga honorer R2 dan R3 mengajukan permohonan agar mereka dapat segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K sebelum tahap seleksi P3K tahap 2 berakhir. Kemudian yang kedua yaitu solusi bagi honorer tidak memenuhi syarat atau TMS. Banyak tenaga honorer yang tetap tidak lolos meskipun telah memenuhi sebagian besar kriteria. Oleh karena itu, AP3K meminta agar ada kebijakan khusus untuk mereka. Dengan demikian, nasib honorer R2 dan R3 masih bergantung pada kelanjutan proses P3K paruh waktu. Apakah mereka akan segera diangkat? Semua masih menunggu keputusan pemerintah dan kesiapan dari masing-masing instansi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai bagaimana nasib tenaga honorer dengan kategori R2 dan R3 dalam pengangkatan P3K tahun anggaran 2024 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video,
Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.